Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Simak baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mengetahui cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungannya. 2. Siswa mengetahui cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. 3. Siswa mengetahui manfaat beradaptasi, yakni melestarikan jenisnya. 4. Siswa mengetahui cara pelestarian tumbuhan dan hewan langka. Oke, kita masuk hewan pertama ya. Unta. Habitat unta adalah di gurun pasir yang panas, berdebu dan kering. Bentuk adaptasi unta adalah sebagai berikut. Terdapat rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu masuk ke mata ketika berjalan di padang pasir. Telapak kaki yang lembut memudahkan berjalan di atas tanah berpasir. 2. Punuk berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. 3. Usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Anak-anak bisa menyimak juga ya gambar yang ada di slide. Beruang kutub. Beruang kutub memiliki kemampuan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungan sekitarnya, sehingga pemangsa akan kesulitan membedakan hewan dengan lingkungannya. Kemampuan tersebut disebut dengan kamuflase. Bentuk kamuflasenya secara morfologi memiliki rambut bening yang bertumpuk-tumpuk sehingga terlihat seperti rambut berwarna putih sesuai dengan lingkungannya. Untuk bertahan dalam suhu dingin, beruang kutub memiliki lapisan lemak di bawah kulit yang sangat tebal. Yang ketiga adalah hewan kelelawar. Yuk kita perhatikan hewan kelelawar ini. Kita perhatikan pula percakapan antara baby hiu ya. Hai teman-teman, kelelawar mempunyai kemampuan ekolokasi loh. Apa itu ekolokasi? Ekolokasi yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Unik ya, Masya Allah. Yang keempat, burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam serta peka untuk mencari makanan di malam hari. Untuk itu, burung hantu ini disebut juga hewan nokturnal karena aktif mencari mangsanya di malam hari. Yang kelima, ada hewan lumba-lumba dan paus. Dua-duanya ini termasuk mamalia ya. Lumba-lumba dan paus adalah mamalia laut yang menghirup oksigen dengan Yang kelima adalah hewan lumba-lumba dan paus. Lumba-lumba dan paus adalah mamalia laut yang menghirup oksigen dengan paru-paru dan sering muncul ke permukaan untuk menghirupnya. Dengan dibantu suara, hewan tersebut mempunyai kemampuan ekolokasi. Beberapa suara paus bisa kalian cek di YouTube ya. Itu memiliki makna yang berbeda-beda. Ada yang bermakna memanggil teman-temannya, ada yang bermakna mendapatkan makanan, dan juga mengatur jarak antar satu paus dengan paus yang lain. Masya Allah. Cara hewan beradaptasi dengan melindungi diri dari pemangsa. Berikut akan dijelaskan beberapa adaptasi hewan untuk melindungi diri dari pemangsa. 1. Tokek. Tokek memiliki kaki yang berperekat untuk merayap di dinding dan memiliki kemampuan autotomi, yaitu kemampuan untuk memutuskan ekor sehingga mengelabuhi mangsa. Mangsa mengetahui bahwa dia merasa sudah membunuh tokek tersebut, tapi ternyata yang didapat hanya ekornya. Yang kedua, bunglon. Bunglon memiliki kemampuan yang disebut mimikri atau kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai dengan kondisi lingkungan. Ketika dia berada di daunan, maka dia berwarna hijau. Ketika berada di kayu, maka berwarna coklat. Itu untuk mengelabuhi mangsanya dan juga untuk mendapatkan mangsa. Selanjutnya adalah walang sangit. Walang sangit memiliki bau yang sangat menyengat untuk mengusir mangsanya.
Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Hewan yang selanjutnya adalah landak. Landak memiliki rambut seperti duri-duri yang tajam yang berlapis keratin atau protein yang keras untuk meracuni musuh yang mendekat. Selanjutnya ada kalajengking. Kalajengking memiliki sengat yang sangat beracun dan di bagian ekornya untuk menyerang musuh. Selanjutnya, cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan seperti tinta yang berwarna hitam untuk menghindari diri dari pemangsa. Ketika dia menyemprotkan cairan, pemangsa akan susah melihat air yang jernih karena airnya keruh. Dan saat itu juga cumi-cumi langsung pergi. Ikan buntal memiliki kemampuan menggembung tubuhnya dan memiliki duri yang beracun pada tubuhnya sehingga dia akan melukai musuhnya. Yang terakhir ada terenggiling dan kaki seribu, memiliki struktur kulit yang keras dan jika terancam hewan itu akan menggulung diri seperti lingkaran. Selanjutnya, manfaat adaptasi makhluk hidup di lingkungan. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi untuk bertahan hidup. Kemampuan tersebut dilengkapi dengan bentuk dan struktur tubuh yang khusus yang memiliki manfaat untuk kehidupan manusia. Masya Allah ya, Allah menciptakan makhluk hidup berupa hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Maka mari kita terus-menerus bersyukur kepada Allah dengan melestarikan hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Selanjutnya, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, ayo anak-anak kita lihat ya. Lidah buaya, apa saja manfaatnya? 1. Lidah buaya itu memiliki daging yang bisa dipakai untuk konsumsi loh, dan juga bisa menyembuhkan luka bakar. Yang kedua, ada tumbuhan bakau. Seperti video di episode sebelumnya yang sempat Bu Catur syuting di Pantai Sigandu itu ya. Nah, akar-akar tumbuhan bakau ini mencegah abrasi pantai. Perairan di sekitar akar pohon bakau menjadi habitat ikan, udang, dan hewan laut lainnya. Yang kedua, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Ini hanya beberapa contoh saja ya, karena sesungguhnya Allah menciptakannya tuh sangat banyak sekali. Cacing tanah ya, cacing tanah menghasilkan kotoran yang bersifat menyuburkan tanah. Gerakan cacing tanah di dalam tanah membuat pori-pori tanah ya sehingga mampu menyerap air dan nutrisi dan berefek pada kesuburan tanaman. Domba, rambut domba yang dimanfaatkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan wol yang dipakai untuk pembuatan pakaian hangat. Serta kotoran domba dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Go to the next, pelestarian hewan dan tumbuhan. Stay menyimak ya. Pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Mari kita lihat ya anak-anak, ada yang disebut bunga Rafflesia atau bunga Padma raksasa. Ciri-ciri morfologinya adalah 1. Memiliki mahkota berwarna merah. 2. Mengeluarkan bau busuk seperti bangkai sebagai sarana untuk mengundang lalat, hinggap, dan menyerbukinya. 3. Butuh waktu 9 bulan untuk tumbuh. 4. Masa mekar hanya 5-7 hari. Dan yang kelima, tanaman Rafflesia dilindungi oleh pemerintah atau dikonservasi di taman-taman nasional karena termasuk tanaman langka. Yang selanjutnya adalah tumbuhan berkayu yang disebut dengan cendana. Ciri-ciri morfologinya adalah 1. Cendana merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma wangi yang khas. 2. Dipakai untuk pembuatan parfum dan aromaterapi. 3. Termasuk tanaman langka karena sulit dibudidayakan. 4. Kecambah cendana merupakan tumbuhan parasit yang harus menumpang pada tumbuhan lain. Upaya pelestariannya 1. Yang dilakukan pemerintah adalah membuat konservasi untuk cendana. 2. Masyarakat diharapkan mengurangi penggunaan minyak cendana. Baik, selanjutnya upaya pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Contoh yang pertama, orang utan. Ciri-ciri morfologinya adalah 1. Merupakan hewan endemik atau hanya ada beberapa di tempat tertentu. 2. Habitatnya di hutan hujan tropis di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. 3. Aktivitas di kanopi pohon.
4. Ancaman kelangsungan hidup karena perubahan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan dan pertambangan. 5. Orangutan dilindungi di hutan-hutan lindung, konservasi, dan suaka marga satwa. Hewan yang terakhir adalah gajah. Siapa yang tidak tahu gajah? Ya, hewan yang besar ini ternyata hewan endemik loh di Pulau Sumatera. Selanjutnya, gajah ditetapkan sebagai hewan langka karena jumlah populasinya semakin menurun. Faktor penyebabnya karena perburuan liar, serta berubahnya fungsi hutan menjadi pemukiman atau tempat tinggal penduduk dan perkebunan. Usaha pemerintah untuk mencegah kepunahan adalah menetapkan wilayah Sumatera sebagai pusat konservasi gajah, Taman Nasional Waikambas di Lampung, dan Taman Nasional Tesonilo di Provinsi Riau. Nah, sekarang ke latihan soal ya. Anak-anak silahkan bisa mengerjakan tugas Bu Pena halaman 113 dan 125. Dikerjakan di buku latihan IPA, difoto, dan dikumpulkan ke USF. Sebelum penutup, Bu Catur akan membacakan sebuah ayat ya dari Al-Quran. Ayat ini menjelaskan tentang betapa Allah sangat baik kepada kita. Allah yang menciptakan makhluk hidup, baik hewan dan tumbuhan, untuk memenuhi kehidupan manusia. Ada di surah An-Nahl surat ke-16 ayat 14 yang artinya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging ikan yang segar, dan kamu mengeluarkan dari laut perhiasan yang kami pakai. Kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari rizki atau keuntungan dari karunia-Nya, supaya kamu bersyukur. Jadi apa-apa yang Allah ciptakan dari laut maupun yang ada di daratan, itu semua untuk mencukupi kehidupan manusia. Maka bersyukurlah ya anak-anak. Tetap semangat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.